topik hari ini semoga bisa membantu kamu dalam memahami konsep kerja dari Angular, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Angularnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gambaran besar dari cara kerja Angularnya. Seperti yang kita ketahui, kerangka aplikasi yang kita kembangkan dengan Angular nantinya akan terdiri dari beberapa komponen. Tentu komponen tersebut bisa lebih dari satu. Jadi komponen ini istilahnya seperti kita main Lego yang menggabungkan beberapa komponen kecil untuk disusun menjadi Lego yang utuh. Nah, nanti fungsi komponen ini akan mendeklarasikan sebuah metadata yang terdiri dari template, style, dan selector. Tentu templatenya berbentuk HTML biasa, lalu komponen juga merupakan sebuah kelas yang bisa melakukan binding data atau passing data ke dalam template sebagai data yang dibutuhkan. Di sisi lain, datanya bisa kalian dapatkan melalui HTTP request dengan bantuan service injector. Jadi service ini kalau saya ibaratkan seperti sebuah controller yang mengatur logic programnya atau menjalankan fungsi untuk mendapatkan data dari API. Sehingga nanti service bisa langsung di-injection ke dalam komponen yang ada. Lalu di dalam template punya sebuah directive untuk melakukan kondisional struktural yang sudah diberikan sama Angular. Misalnya saja ngIf atau ngFor. Jadi nanti directive ini adalah atribut-atribut spesial yang bisa manipulasi susunan HTML-nya. Berikutnya, template juga bisa mendeteksi event binding yang dilakukan sama user. Karena template berbasis UI, maka UI tersebut akan dilihat sama user, lalu eventnya atau perilakunya akan dihandle oleh kelas komponen itu sendiri sesuai dengan instruksi atau fungsi yang kamu tulis nantinya. Tapi tidak hanya itu, project Angularnya nanti juga akan disusun atas modul-modul kecil sebagai paket dependencies-nya yang bakal kita gunakan, terus kita injection ke komponen yang tersedia. Misalnya kita mengimpor modul service sebagai layanan datanya menggunakan dependencies Angular Common HTTP atau istilahnya Ajax HTTP request. Mungkin itu saja penjelasan cara kerja dari project Angularnya. Nah, terus kalau kamu mencoba menjalankan aplikasinya melalui terminal dengan menjalankan perintah ini, terus kamu akses halamannya di localhost 4200, maka kamu akan mendapatkan halaman utama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana halaman utama ini bisa tampil atau bisa dirender? Pada dasarnya, halaman tersebut berawal dari file index HTML yang ada di dalam folder src, yang mana halaman HTML ini merender satu komponen utama yang namanya app root. Jadi nama ini adalah nama selektor yang sudah ditentukan di awal. Nama ini berasal dari app komponen.ts. Berikut ini adalah kelas komponennya, komponen utama. Di komponen tersebut dia mendeklarasikan sebuah metadata berupa selektor. Jadi bisa dibilang komponen ini seperti HTML biasa yang berhasil dikustomisasi. Di balik sintak HTML ini terdapat data atau properti, terus kamu juga bisa menyimpan logika program atau fungsi, metode yang mau dijalankan, serta template yang akan dirender. Tentu penamaannya bebas, kalian tentukan sendiri, tapi yang jelas dia mereferensikan ke template URL, yaitu app komponen HTML-nya. Jadi halaman
inilah yang bisa kamu rubah, modifikasi sesuai dengan keinginan. Tapi ketika saya merubah, lalu saya simpan, maka nanti akan ada perubahan secara langsung. Jadi pastikan servernya jalan, karena dia akan selalu monitoring kode apapun yang kita rubah. Tapi yang perlu kalian ketahui, bahwa nama selektor ini harus kalian daftarkan dulu ke wadah modulnya, supaya tidak error. Jadi komponen yang sudah kalian buat nantinya dan bisa dijalankan, kalian harus impor ke dalam modul app-nya. Dengan kata lain, komponen perlu kalian ekspor dulu sebagai kelas. Setelah itu diimpor sekaligus dideklarasikan sesuai dengan namanya. Nanti modul utama ini bertanggung jawab langsung ke dalam main.ts untuk melakukan bootstrapping ke dalam platform browsernya. Makanya di sini ada keyword impor untuk mengimpor satu modul utamanya, lalu modulnya akan dilihat komponen apa yang ada, lalu dideklarasikan, baru bisa ditampilkan dalam bentuk HTML. Paling itu saja, semoga pembahasan kali ini sudah sangat jelas. Jadi itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.